mengizinkan, menakdirkan kita bersama kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sedikit beberapa informasi yang ingin kami sampaikan, amanat dari DKM. Yang pertama, program rutin yang ada di Musalla Imam Asy-Syafi'i, khususnya program untuk liburan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengadakan khitanan massal. Untuk tahun ini, setelah panitia mencoba konfirmasi kepada para tim medis, nampaknya tidak memungkinkan melihat situasi kondisi yang ada, karena tujuannya yaitu bagaimana untuk menghindari kerumunan, yaitu pembatasan yang sangat ketat bisa dilaksanakan, mungkin perlu waktu yang cukup panjang dan lama, karena setiap hari hanya bisa dibatasin ketika kembali kepada protokol yang ada, hanya bisa 4 anak yang dieksekusi untuk bisa dilakukan khitan. Pastinya memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang, sehingga sementara sampai hari ini keputusannya nampaknya dipending untuk pelaksanaan program khitanan. Wallahu a'lam. Kalau nanti dalam waktu dekat ada perubahan, insya Allah akan diinformasikan ke bapak-bapak sekalian, ke jamaah MUIS, insya Allah. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah, dengan dukungan, andil, paling tidak doa dari para bapak-bapak sekalian dari jamaah Musalla Imam Asy-Syafi'i, progres di dalam pembangunan yaitu markas Quran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, alhamdulillah sudah menunjukkan semakin nampak kelihatan wujud daripada bangunannya, karena finishing daripada bangunan yang ada di tampilan depan sudah semakin kelihatan, sudah semakin nampak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu tetap berikan kemudahan, kelancaran, dan juga mudah-mudahan yaitu di dalam proses selanjutnya bisa tetap berlanjut, tidak ada halangan apapun insya Allah. Dan juga mudah-mudahan bapak-bapak sekalian jamaah Musalla Imam Asy-Syafi'i tidak bosan-bosannya untuk tetap memberikan semangat, untuk memberikan andilnya, paling tidak doanya, agar bisa yaitu terlaksana dan juga sukses di dalam proses pembangunan markas Quran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita lanjutkan pada pagi hari ini di dalam tafsir Al-Quranil Azim di dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-84. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ayat yang ke-84 di dalam surat Al-Baqarah sampai 86, bahkan nanti juga masih akan berlanjut beberapa ayat berikutnya, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat karakter orang-orang, yaitu daripada al-Yahud, daripada Bani Israel. Masih menjelaskan tentang sifat daripada Bani Israel atau al-Yahud tepatnya, yang mana beberapa sifat sebelumnya, karakter sebelumnya sudah kita ketahui, kita pelajari bersama. Pada pagi hari ini ayat yang ke-84 juga masih menjelaskan, yaitu tentang karakteristik sifatnya orang Yahudi. Yaqulu tabaraka wa ta'ala munkiran 'ala al-yahud alladhina kanu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil Madinah wa ma kanu yu'anuna min al-qital ma al-Aws wal Khazraj. وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة 3 قبائل. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan di dalam ayat ini sedikit tentang sejarah Yahudi yang ada di Madinah. Karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, selain beliau juga mufassir, beliau juga mu'arrikh, ahli sejarah. Di dalam kitabnya yang sangat terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah, karangan daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang menjelaskan, menerangkan tentang sejarah yang sifatnya umum, sangat panjang dan luas. Tarikh lebih luas daripada sirah. Kalau sirah dia sifatnya lebih spesifik. Sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siratul anbiya, sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para nabi dan rasul. Tarikh dia sifatnya lebih umum dan lebih luas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga beliau termasuk mu'arrikh selain mufassir. Di dalam tafsir ini beliau sedikit menjelaskan tentang, yaitu orang Yahudi yang ada di Madinah. Sejarah Madinah pastinya setiap dari kita juga pernah mendengarnya. Bahwasanya asal kota Madinah dulu, termasuk juga penamaannya, adalah bukan seperti penamaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situasi kondisinya yang ada di sana, walaupun kota Madinah termasuk salah satu kota yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu yang agraris. Masyarakatnya adalah berkebun, bercocok tanam. Mayoritas penduduknya adalah Aus dan Khazraj.
yang mereka nantinya akan menjadi yaitu komunitas yang kedua setelah Al-Muhajirun, orang Madinah, yaitu yang dinamakan Al-Ansar, yang mereka berasal dari Al-Aus wal Khazraj. Selain di Madinah juga banyak orang-orang Yahudi yang datang dari beberapa daerah di luar Madinah, baik dari Yaman, dari Syam, dan juga penduduk Madinah asli, orang-orang Yahudi. Orang Madinah yang awal yaitu Al-Aus dan Khazraj, dan juga termasuk Yahudi dan Nasrani, bahkan ada juga sebagian di antara mereka yaitu orang-orang Nasara, yang semuanya masuk di dalam komunitas Ahlul Kitab. Orang-orang Aus dan Khazraj yang boleh dikategorikan sebagai penduduk asal Madinah, mereka masing-masing punya sekutu, punya bekengan masing-masing. Di antaranya orang-orang yang ada di Madinah, komunitas yang ada di Madinah, masyarakat yang ada di Madinah, selain daripada Al-Aus dan Al-Khazraj, ada 3 suku yang sangat terkenal dan besar, yaitu daripada suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan juga Banu Nadir, yang masing-masing daripada suku Yahudi ini punya karakteristik sendiri berbeda-beda. Qainuqa dengan karakternya, Quraidah dengan karakternya, dan juga Bani Nadir dengan karakternya sendiri. Termasuk juga Yahudi yang ada di luar Madinah, yang ada di beberapa daerah di Syam, kemudian juga yang ada di Yaman dan seterusnya. Mereka masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri, sehingga dari suku-suku Yahudi ini mereka loyalisnya pun juga berbeda-beda. Dijelaskan bahwasanya yaitu loyalis daripada Banu Nadir, dia itu terhadap masyarakat atau komunitas Khazraj, loyal terhadap Khazraj. Berbeda dengan yaitu Quraidah, mereka loyalis daripada Al-Aus. Masing-masing dari kelompok orang Yahudi ini bergabungnya ada yang dengan Aus, ada yang dengan Al-Khazraj. Fakanatil hurub idza nushibat bainahum qatala kull fariqin ma khulafaih. Pastinya setiap terjadi peperangan, karena dulu di Madinah kehidupannya selain mereka itu kehidupan di dalam berkebun, bercocok tanam, berdagang dan seterusnya, masyarakat yang ada di Madinah juga suka perang, suka saling menunjukkan kekuatan, ingin bagaimana mereka bisa punya yaitu yang namanya pamor, bisa lebih kuat, lebih bisa menundukkan dan seterusnya. Sehingga kebiasaannya di antara mereka adalah dengan berperang satu dengan yang lainnya. Aus dengan Al-Khazraj yang masing-masing didukung oleh para loyalisnya, para pendukungnya. Ketika ada peperangan di antara Aus dan Khazraj, dari para loyalis ini bergabung dengan yaitu para loyalis masing-masing atau dengan kelompoknya masing-masing. Padahal orang-orang Yahudi sendiri adalah orang-orang Ahlul Kitab, yang mereka punya At-Taurat sebagai kitab mereka, pegangan mereka, yang pastinya mereka di dalam menjalankan kehidupannya
harus kembali kepada At-Taurat, kepada kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Aus dan Khazraj yang mereka bukan ahlul kitab, tapi mereka kategorinya adalah ubadil asnam. Mereka penyembah berhala. Bukan orang ahlul kitab, bukan orang ahlul kitab. Karena di dalam sejarah bagaimana proses dulu di Jazirah Arab masuknya berhala itu datangnya dari Syam. Datangnya dari Syam. Dari proses awalnya yaitu dari kakek Nabi, di zaman kakek Nabi yang Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Di zamannya Qusay, di dalam sejarah dijelaskan proses masuknya berhala ke kota Mekah khususnya, yaitu dikatakan di zamannya Qusay. Setelah itu menyebar sampai ke Madinah, sampai ke Madinah. Di sini poin yang perlu kita pahami bahwasanya ayat ini menjelaskan bagaimana karakteristik orang-orang Yahudi yang dia itu tidak tunduk patuh terhadap kitabnya. Apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat tentang antar mereka, para Yahudi sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah minta perjanjian kepada mereka agar mereka jangan saling membunuh, baik secara langsung ataupun mereka itu bergabung dengan suku-suku kelompok yang lain yang pada akhirnya akan terjadi pembunuhan di antara mereka. Karena agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala mendudukkan yang namanya darah, mendudukkan yang namanya yaitu membunuh adalah perkara yang sangat besar, dosa yang luar biasa. Apalagi pembunuhan itu terjadi, peperangan itu terjadi antar saudara mereka, sekalipun orang-orang Yahudi pada dasarnya mereka adalah bersaudara di bawah satu panduan At-Taurat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi tidak tunduk. Mereka mengingkari, mereka cari jalan bagaimana untuk mereka itu keluar daripada panduan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi karakteristik poin yang mendasar yang ada di dalam ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka bersaudara berdasarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, kitabnya mereka, dilarang untuk saling membunuh. La tasfikuna dima'akum. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Pastinya di dalam peperangan tidak mungkin tidak ada dampaknya. Minimal akan terjadi kerusakan, akan terjadi penyerbuan, bahkan sampai mungkin perampasan. Orang-orang akan diambil hak-haknya, bisa dikeluarin dari rumah-rumah mereka, dirampas hartanya, bahkan sampai pada akhirnya akan terjadi yang namanya pertumpahan darah, bahkan juga bisa sampai kepada tawan menawan, adanya tawanan. Wa iyyatukum usara tufadun wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Tetapi ketika peperangan sudah berakhir, sudah ada dampak sana daripada yang namanya peperangan tadi, sampai pada akhirnya yaitu ada penawanan, ada tawanan satu yang lain di antara mereka. Subhanallah,
baru mereka ada yang namanya balter membalter. Ada tebusan, saling menebus dan seterusnya. Sekarang baru mereka sifatnya ngikut apa yang ada di dalam kitab mereka. Ini termasuk salah satu daripada bentuk karakteristiknya orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat Yahudi sekarang yang menjajah Palestina, subhanallah. Pada awalnya mereka agresor, subhanallah, habis. Tapi ketika diserang, subhanallah, baru mereka mau mengajukan yang namanya gencatan senjata atau tukeran tawanan. Subhanallah. Jadi bukan hal yang baru, sudah terjadi sejak zaman dulu seperti itu orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa yang mereka lakukan ini adalah sebagai bentuk dari mulai pertama pengingkaran terhadap At-Taurah, karakteristik mereka yang suka menentang dan juga tidak sejalan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pada situasi kondisi yang mereka yaitu harus kembali kepada Taurat, mereka akhirnya juga menggunakan panduan tersebut. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan di dalam ayat ini, afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Kenapa Anda mengingkari sebagian dan beriman kepada sebagian yang lain? Tidak komitmen, tidak konsisten, tidak seutuhnya, tidak kafah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan kepada orang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beriman, iman yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Komprehensif, seutuhnya. Tidak cuman Islamnya di pakaiannya doang. Islamnya bukan cuma di takbirnya doang. Islamnya bukan di dalam sisi-sisi yang ini, yang itu dan seterusnya. Subhanallah. Tapi di dalam hal-hal yang sifatnya juga perlu untuk Islam dibawa, Islam ditampilkan, Islam harus dikedepankan, malah meninggalkannya. Emosional yang dikedepankan, ego yang dikedepankan, ataupun yang lainnya, tapi Islam ditinggalkan. Nasallallahu salam. Subhanallah. Padahal agama Islam utuh, sempurna, jelas, tidak ada satupun daripada sisi kehidupan di mana saja, siapapun saja orangnya, untuk apa saja yang berkaitan dengan kehidupan dunia, apalagi dengan kehidupan akhirat, Islam hadir dengan sempurna, dengan utuh. Tidak bercampur sedikit pun di dalamnya dengan yang namanya emosi, ego, ataupun apa saja yang sumbernya jelas, murni, datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu wahyu. Dijamin ketika benar-benar Islam yang murni, yang utuh ini dibawa, dikedepankan, dipertontonkan ke umat, disampaikan kepada semua kalangan, subhanallah, sami'na wa ata'na. Tapi ketika di sana Islam yang tidak murni, yang tidak sempurna, yang campur aduk di dalamnya, yang cuman sekedar cover, yang hanya sekedar lip service saja, subhanallah, belum apa-apa, walaupun mutunya sangat besar, mutunya mulia dan agung, tapi praktikalnya tidak sesuai dengan Islam. Tantangannya akan didapat, akan besar tantangannya.
Bahkan dampaknya bukan hanya kembali kepada personal, kepada kelompok, kepada ini, tapi dampaknya akan kembali kepada Islam dan umat Islam sendiri. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada umat Islam di mana saja, kapan saja, siapapun mereka, agar bisa benar-benar yaitu merenung untuk bisa kembali kepada Islam yang seutuhnya, Islam yang murni, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga Islam dan umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di belahan dunia lainnya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ay la yaqtulu ba'dukum ba'dha wa la yukhrijuhu min manzilihi wa la yudahiru alayhi kama qala ta'ala fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Di dalam hal ini juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang memang dibawa oleh setiap nabi dan rasul dari generasi ke generasi. Dari mulai rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai kepada yang berikutnya sampai kepada yaitu Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan sekaligus rasul yang dilanjutkan oleh putranya Sulaiman sebagai nabi bukan rasul. Karena Nabi Sulaiman melanjutkan daripada ajaran Nabi Daud alaihi salam. Tidak ada kitab dan risalah yang baru di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian dilanjutkan dengan datangnya yaitu Nabi Musa alaihi salam sebagai nabi dan rasul sekaligus, dan juga diturunkannya Alkitab At-Taurah kepadanya untuk menghapus daripada syariat ajaran kitab yang sebelumnya. Sehingga dari generasi ke generasi semua ajarannya adalah ajaran Islam. Ajarannya, millahnya adalah millah Islam, sama, tidak ada bedanya. Perbedaan spesifik kembali kepada syariatnya, kepada praktikal di dalam menjalankan Islam itu sendiri. Karena Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanya di dalam satu visi misi, yaitu walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Misinya satu, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yaitu meninggalkan sesembahan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamanya agama Islam, isinya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun di dalam ajaran ahlul kitab, antar mereka, antar umat mereka, orang-orang ahlul kitab, termasuk juga Bani Israel dan juga yang spesifik adalah orang-orang Yahudi, agama Islam yang ada di antara mereka mengajarkan saling sayang menyayangi, menghormati, dan juga saling tolong menolong, serta satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umat Islam, satu dengan yang lainnya daripada umat Islam saling bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan ilustrasi tentang bagaimana seorang Muslim yang satu dengan yang lainnya, atau juga termasuk daripada umat yang sebelumnya, yang juga itu kembali kepada ajaran Islam itu sendiri, satu dengan yang lainnya diperumpamakan bagaikan satu jasad. Apa mungkin bisa diartikan, katanya orang Jawa, apa dalam satu jiwa.
sejiwo gitu kan. Menyatu di dalam satu jiwa. Dalam artian berarti tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan muslim yang satu dengan yang lainnya karena ada di dalam satu jiwa. Sehingga ketika terjadi apapun kepada seorang muslim, siapapun orang muslimnya, di mana sekecil apapun yang terjadi, orang muslim yang lainnya pun juga akan merasakannya. Sama ketika, yaitu ada satu badan yang sakit itu ujung kakinya karena cantengan. Subhanallah. Itu sakit cantengan di ujung jempol. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau lagi ngebet itu nyampe ke kepala. Jangankan kena injek, ada yang lewat aja sebelahnya udah ngeri itu. Subhanallah. Perumpamaan bagaimana seorang muslim yang satu dengan yang lainnya saling menyatu. Sakit yang dirasakan di salah satu anggota badan akan terasa ke seluruh tubuh anggota badan. Kehidupan seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Karena persaudaraan ini adalah persaudaraan yang hakiki, yang sebenarnya di atas daripada semua persaudaraan, sekalipun persaudaraan karena nasab, darah, keturunan. Karena yang mempersaudarakan ini adalah bukan persaudaraan di atas kertas, bukan persaudaraan darah, tapi yang mempersaudarakan adalah yaitu cahaya yang datang dari langit Allah. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Yang mempersaudarakan adalah Allah. Adakah persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengungguli daripada persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah ta'ala? Tidak mungkin. Sehingga persaudaraan al-iman, persaudaraan dengan dasar iman adalah persaudaraan di atas segalanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kaitannya dengan yaitu orang Yahudi tadi yang mereka dilarang untuk satu dengan yang lainnya saling membunuh, saling membunuh. Termasuk juga di antara umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dengan yang lainnya, yaitu harus menjaga, saling sayang menyayangi, kemudian tolong menolong, bantu dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan panduan tuntunan tadi yang datang dari kitab Taurat, yang kembali kepada orang-orang Yahudi tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka mengingkarinya, mereka tidak mengindahkannya, malah mereka melakukannya. Tapi ketika mereka jatuh kepada yaitu sebuah kesalahan, baru mereka kembali kepada kitabnya. Sehingga mereka beriman kepada yaitu salah satu daripada apa yang datang dari At-Taurat dan mengingkari daripada panduan tuntunan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kekejian di dunia, khizyum fid dunya. Sebuah kekejian yang mereka lakukan yaitu di dunia. Wa fil akhirah wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Konsekuensinya akan datang azab, siksa kepada mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan lupa, lalai, tidak akan terlewat daripada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang ke-86, ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah.
Mereka adalah orang-orang yaitu duniawi. Target tujuannya mereka adalah dunia, naudzubillah. Secara tidak langsung mereka menggadaikan akhiratnya. Mereka beli dunia dengan menggadaikan akhirat, naudzubillah. Dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka ambil langkah-langkah tersebut, semuanya adalah pastinya bertentangan dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ishtarawul hayatad dunya. Makna ishtarau di sini tidak selalu berarti membeli, bisa juga menjual. Bisa menjual. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Yang pada akhirnya pastinya mereka istahabbu alal akhirah wakhtaruha. Mereka memilih dunia daripada akhirat, memilih dunia daripada akhirat. Naudzubillah. Karena pastinya orang-orang yang tidak kembali kepada Islam yang seutuhnya, yang tidak tunduk patuh dengan ajaran Islam yang murni, yang sempurna, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah, salah satu pemicunya adalah yaitu bisa karena dunia. Bisa karena dunia. Walaupun sebab awalnya, sebab mulanya adalah karena tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan. Karena di dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam ajaran Islam yang sempurna, yang utuh, yang sumbernya wahyu, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Berarti di sini ada kolerasinya antara ittiba'ul islamil kamil, ittiba'ul islamil kafah, ngikut kepada ajaran Islam yang sempurna. Di sisi lain ada peringatan yang datang dari Allah Ta'ala, jangan mengikuti yaitu langkah-langkah syaitan. Berarti konsekuensinya ketika tidak sempurna Islamnya, terkontaminasi oleh pergerakan syaitan. Tidak kembali, tidak tunduk kepada Islam yang sempurna, berarti bisa termasuk daripada orang-orang yang terbawa daripada godaan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Salah satunya yang akan menjerumuskan seseorang daripada langkah-langkahnya syaitan, yaitu melalui yang namanya dunia, yang di dalamnya ada tiga: harta, tahta, dan yang ketiga nasallallahu salam. Sehingga poin ini sangat sinkron, sangat kolerasinya sangat menyatu antara kembali kepada Islam yang sempurna atau terbawa oleh yang namanya godaan syaitan, mengikuti daripada langkah-langkahnya syaitan. Kemudian Allah dengan tegas menjelaskan kembali, ketahuilah bahwasanya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Subhanallah. Nyata bukan di dalam wujudnya, tapi nyata di dalam dampaknya, nyata di dalam strategi-strateginya, nyata di dalam yaitu menjerumuskannya dan seterusnya. Subhanallah. Walaupun syaitan wujudnya bisa saja juga di dalam bentuk syaitan yang lain, di dalam bentuk
di dalam bentuk syaitan yang lain, bisa jadi benar-benar ada wujudnya, ada wujudnya. Tetapi syaitan yang tidak ada wujudnya, yang tidak nyata, walaupun strateginya, dampaknya, bahayanya nyata, pastinya lebih besar, lebih dahsyat. Naudzubillah min dzalik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu yang sangat nyata. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat yang ke-86, fala yukhaffafu anhumul adzab ay la yafturu anhum sa'a wahidah. Subhanallah. Siksa Allah, azab Allah kepada mereka tidak akan putus-putus dan tidak akan berkurang, tidak akan berkurang. Wala hum yunsarun ay walaysa lahum nasir yang yunqidhuhum mimma hum fihi minal adzabid daim as-sarmadi wala yujiruhum min nasallallahu salamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain akan yaitu terus menerus adab kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menurunkan intensitasnya. Selain kontinu terus menerus dan tidak akan menurunkan intensitasnya. Apa sebabnya? Selain mereka adalah orang-orang yang kafir, yang akan mendapatkan siksaan yang pedih, yang kekal abadi dan tidak akan berkurang sedikit pun, karena mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Apapun bentuknya itu pertolongan. Berbeda dengan orang-orang yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersalah dan berdosa, ketika mereka mendapatkan sanksi, mereka akan ada perubahan-perubahan daripada sanksi tersebut, bahkan sampai pada akhirnya mereka bisa diselamatkan daripada yang namanya siksa dan azab, yaitu dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir pastinya. Wa qala ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Di dalam ayat ini masih juga menjelaskan tentang karakteristik daripada orang-orang Yahudi. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu ingin mengakhirkan, menghabiskan daripada kaum Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, dengan tindak tanduk mereka, dengan karakteristik mereka, dengan pelanggaran-pelanggaran mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu mengakhiri daripada perjalanan mereka, orang-orang Yahudi daripada daripada Bani Israel yang ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya walaqad atayna Musa al-kitab. Sungguh kami sudah menurunkan yaitu Alkitab kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai panduan untuk umatnya. Tetapi mereka pastinya yaitu tidak semuanya tunduk patuh kepada Nabi Musa, kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu generasi berikutnya setelah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya, dengan kitabnya, termasuk umat yang cukup besar, kuat. Bahkan kisah tentang Nabi Musa di dalam Al-Quranul Karim termasuk memiliki porsi yang cukup banyak dan besar. Hampir tidak sedikit di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang besar-besar, dari mulai surat yang terdepan yaitu Al-Baqarah sampai kepada surat-surat yang di belakang yang kurang jumlah ayatnya, tidak banyak,
mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam dan umatnya. Subhanallah. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengutus Nabi Isa alaihi salam. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinad wa ayyadnahu wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Subhanallah. Tetapi karena memang sudah menjadi generasi, menjadi karakteristik yang tergenerasi, walaupun sampai di zamannya Nabi Isa alaihi salam atau sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam, karakteristik mereka, sifat-sifat mereka tidak habis. Bahkan sampai akhir zaman, sampai akhir zaman, daripada sifatnya orang Yahudi terus akan berlanjut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini. Yan'ud tabaraka wa ta'ala Bani Israel bil 'utwi wal 'inad wal mukhalafa wal istikbar 'ala al anbiya wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum. فذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها وأرسل الرسل النبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini tentang sifat daripada orang-orang yaitu Bani Israel, dari orang-orang Yahudi khususnya, tentang pembangkangan mereka, ingkarnya mereka dengan panduan-panduan, tuntunan, ayat-ayat, perintah-perintah yang datang dari Allah taala, bahkan sampai kepada kitab mereka sendiri, mereka itu ingkari, mereka rubah, mereka acak-acak, modifikasi sesuai dengan selera kemauan mereka daripada hawa nafsunya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu turunkan atau Allah utus Nabi Isa alaihi salam yang menjadi nabi terakhir daripada bangsa Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, tidak merubah daripada karakter mereka. Subhanallah. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat yang juga sebelumnya, karakteristik mereka karena sudah menjadi sebuah tabiat, mereka itu selain juga menentang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, ayat-ayatnya, kemudian kitab dan seterusnya, bahkan mereka itu juga suka semena-mena terhadap para nabi Allah, yang akhirnya mereka itu dengan mudahnya membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah membawakan di dalam sejarahnya tentang yaitu bagaimana orang-orang Yahudi di dalam membunuh para nabi-nabi dari bangsa Bani Israel sendiri, subhanallah, dengan jumlah yang besar. Dalam satu hari mereka bisa membunuh 300 nabi. Subhanallah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, 300 nabi dalam satu hari. Karena para nabi jumlahnya besar. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam jumlah secara global dijelaskan di dalam sejarah yaitu ada sekitar 124.000 yang tercatat kira-kira. Kemudian dibagi di dalam beberapa fase zaman, kemudian nabi-nabi yang terkenal, kemudian rasul, kemudian ulul azmi, kemudian yang seterusnya. Ada beberapa pemilahan-pemilahan. Tapi ini kembali kepada karakteristik orang-orang Yahudi tadi. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus yaitu Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berikan seorang nabi
Walaupun daripada bangsa mereka Bani Israel, tetapi di dalam proses pengangkatannya bahkan kelahirannya berbeda dengan semua dari para nabi-nabi Bani Israel yang sebelumnya. Subhanallah. Sekaligus di sini adalah sebagai bentuk agar juga lebih membuka daripada hati-hati mereka, akal-akal mereka dan seterusnya. Tetapi sedikit pun tidak merubah daripada karakter mereka. Subhanallah. Karena proses penciptaannya Nabi Isa alaihissalam beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Subhanallah. Dari proses kelahirannya saja ada sebuah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah mempersiapkan seorang ibu yang juga berbeda daripada semua keluarganya yang lain. Subhanallah. Memiliki karakteristik, Maryam memiliki karakter yang sangat berbeda dengan saudara-saudara daripada keluarga Imran, daripada keluarga Imran yang lain. Bahkan dia diasuh oleh pamannya Zakaria, diasuh oleh pamannya, dipersiapkan tempat di Baitul Maqdis, salah satu tempat khusus untuk Maryam. Dan dia sejak ketika sudah mulai berkembang di dalam masa hidupnya, dia tidak suka kumpul, tidak suka keluar, tidak suka kemana-mana, tapi dia suka beribadah di dalam tempat tersebut. Subhanallah. Bahkan sampai kebutuhan yang namanya kebutuhan fisik, dalam kategori kebutuhan yang namanya yaitu makanan, subhanallah, Allah yang menyediakannya kepada Maryam. Subhanallah. Tidak perlu cari, tidak perlu mencari. Karena Maryam, Allah sudah persiapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menurunkan seorang nabi, seorang nabi. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala pilih sebagai nabi terakhir daripada Bani Israel, daripada bangsa Bani Israel, dengan beberapa kelebihan-kelebihan. Ibunya memiliki keistimewaan kelebihan dari para ibu-ibu nabi-nabi yang lain. Termasuk juga Nabi Isa-nya sendiri, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan keutamaan. Salah satunya yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, kelebihan yang sangat prinsip, yang sangat menonjol yang ada pada Nabi Isa alaihissalam selain proses kelahirannya yang berbeda. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan bantuan Ruhul Qudus. Bantuan Ruhul Qudus. Apa Ruhul Qudus ini? Malaikat? Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Beda kalau Ruhul Kudusnya mereka, Pak ya. Beda kalau Ruhul Kudusnya mereka, beda dengan Ruhul Kudus yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di dalam agama Islam. Penjelasan tentang Ruhul Kudus sangat panjang sekali, sangat panjang sekali yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Intinya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, bahkan dengan mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah terjadi daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Ini juga sebagai bentuk kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Salah satunya yaitu selain kekuatan yang dominan yang ada pada Nabi Isa alaihi salam, yaitu bantuan daripada Ruhul Qudus, Allah Ta'ala berikan kekuatan Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati. Subhanallah.
Tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Walaupun pernah di dalam kisah tentang sapi betina bisa menghidupkan orang mati, gitu kan? Itu tidak langsung, tidak langsung pakai proses penyembelihan yang namanya sapi betina, kemudian diambil dari salah satu anggota tubuhnya, dipukulkan kepada si korban. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam langsung, subhanallah, proses menghidupkan yang namanya orang mati tidak mudah. Subhanallah, karena konsekuensinya kembali kepada salah satu otoritas Allah yang sangat luar biasa, yaitu yang kembali kepada ruh. Karena ruh ilmunya indallah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Isa alaihissalam Allah ta'ala berikan kekuatan. Beberapa daripada hal-hal gaib lainnya, termasuk juga selain menghidupkan orang mati, Nabi Isa Allah ta'ala berikan bisa mengungkap sesuatu yang tersembunyi, yang ada di tempat atau di rumah, di gudang, yang ada disimpan oleh orang. Nabi Musa bisa mengungkapnya, termasuk juga Nabi Isa bisa, yaitu dengan mengusap dengan tangannya orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta ya, orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Kalau tidak salah seperti itu. Karena ada bedanya antara buta yang sakit dengan buta yang sejak lahir. Karena salah satu daripada sebab Nabi Isa dinamakan Al-Masih, pernah kami jelaskan dulu. Pernah kami jelaskan. Salah satu sebab Nabi Isa dinamakan Al-Masih pakai hak, bukan pakai kha. Beda dengan Dajjal. Kalau Dajjal Al-Masih, dinamakan Dajjal Al-Masih pakai hak dengan makna yang lain, dengan makna yang lain, berbeda dengan Al-Masih yang datang daripada Nabi Isa alaihi salam. Baik, insyaallah berkaitan dengan Nabi Isa, mukjizatnya, serta juga kelebihan-kelebihan dan yang lainnya, serta tafsir daripada ayat yang ke-87, insyaallah kita lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang insyaallah, termasuk penjelasan tentang Ruhul Qudus. Apa dan siapa itu Ruhul Qudus sebenarnya? Mengapa dinamakan Ruhul Qudus? Apa itu roh dan apa itu Al-Qudus? Apa itu roh dan apa itu Al-Qudus? Yang jelas Al-Qudus di sini bukan kota Kudus. Al-Qudus kembali kepada salah satu daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Masalah kesatuan dan kemarin masalah kesatuan sama muslim. Bagaimana sikap kita ya di relasi masyarakat itu, kita kadang-kadang juga menurutnya udah gimana bentrok, gimana gitu. Apalagi beda mazhab. Itu bagaimana orang muslim berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair bagi penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik dan juga buat kita semuanya. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana, bagi rata aja. Bagi rata, aman gitu kan. Kalau dibagi rata, aman. Subhanallah. Anda dengan kunut Anda, kami dengan tidak kunut, selesai gitu kan. Itu simpelnya gitu, simpelnya seperti itu. Karena kalau mau cari titik temunya, subhanallah, nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu. Bahkan akan kemana-mana nanti. Gitu. Habis kunut usolli, iya kan? Habis usolli berkat. Nah,
Kemana-mana nanti bahas. Ya. Paling enak bagi rata. Anda dengan kunut Anda, gitu kan? Kami dengan tidak kunut, selesai. Kalau Anda mau ikut kami, ahlan wa sahlan. Gitu. Dan jangan larang kami untuk hadir di tempat Anda. Karena kami tidak pernah melarang Anda untuk hadir ikut bersama kami. Simpelnya begitu aja deh. Karena kalau bicara dalil juga nggak bakal ketemu, gitu. Karena mereka punya kitab kuning, kita nggak punya kitab kuning, gitu kan? Gitu. Nggak akan ketemu. Sebenarnya masalah ini masalah baku sudah masalah sejak di zaman abad kedua sudah ada. Di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah sudah ada masalah seperti ini. Tetapi umat yang ada di sana pastinya berbeda dengan yang sekarang. Karena mereka ada orang-orang yang bisa memang untuk meluruskan, mengarahkan dan seterusnya. Kalau sekarang karena kita sudah berada di zaman fitnah, di zaman fitnah. Kembali kepada kita masing-masing. Ketika kita memang kita sudah belajar, kita memahami tentang dasar-dasarnya, sumbernya, juga itu yang mungkin kita bisa lebih condong dan kita merasa mantap, tenang di dalamnya, kita jalankan dengan tanpa misalnya menyalahkan yang lain, usil kepada yang lain. Begitu juga yang lain hendaknya nggak perlu terlalu sampai mengkoreksi kita. Karena masing-masing sudah berada di atas pijakannya. Walaupun ketika kita mampu dan bisa sesuai dengan bekal yang ada dengan kita, kalau ada peluang, ada waktu atau tempat, dan juga misalnya orang-orang sebagian dari mereka bisa untuk dibuka diskusi, dibuka yang namanya misalnya tanya jawab dan seterusnya, boleh kita sedikit demi sedikit dalam kategori kita ingin coba menyampaikan cahaya kepada mereka dengan cara yang tepat, dengan penuh kelembutan, dan seterusnya. Karena kalau kita bahas hal-hal yang seperti itu terus, kita akan habis waktu, energi dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita kerukunan, ketentraman, kedamaian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi agama kita, agama Islam di Indonesia khususnya, dan juga umat Islam secara umum. Yang datangnya dari Allah taala, yang salah dari diri kami, mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.